Selamat siang pemirsa, senang sekali tim Daily News kembali menemani siang hari Anda. Telah kami sediakan sejumlah berita terupdate dan terpercaya edisi April 2022. Bersama saya Vela Amelia Oviana yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan inilah Daily News. Kenaikan harga bahan pokok secara bertahap terjadi di awal bulan Ramadan. Ramai pemburu takjil, beberapa jalan di Kota Bogor mengalami kemacetan. Kita awali dengan informasi pertama. Bulan Ramadan sudah berjalan selama kurang lebih 1 minggu. Keadaan tersebut menandakan bahwa bahan pokok semakin banyak dibutuhkan. Semakin banyak yang berburu bahan pokok, maka semakin banyak bahan yang mengalami kenaikan harga. Seperti yang terjadi di dalam laporan berikut ini. Kenaikan harga bahan pokok telah terjadi secara merata, seperti yang terjadi di Pasar Anyar, Bogor pada Kamis 7 April 2022. Hampir semua bahan pokok mengalami kenaikan harga secara bertahap selama di awal bulan Ramadan, mulai dari jenis sayur mayur, cabai, bawang merah, bawang putih, beberapa jenis buah-buahan, daging, serta sembako. Bawang putih dari 20 kok berapa sekarang udah hampir 24. Pada naik semua ya Bu, kerupuk itu pada naik juga. Minyak apalagi minyak kosong yang kiloan gitu nggak ada. Naiknya itu selama masa bulan puasa ini ya Bu? Puasa ini. Untuk nanti seperti kalau turun ya turun sih Kak. Kalau kayak bawang putih itu nanti ada bisa turunnya. Ya. Kalau untuk kayaknya enggak. Untuk seperti bahan-bahan pokok yang lainnya Bu, apakah ada yang mengalami kenaikan yang sangat drastis gitu Bu? Bertahap sih Kak, minyak gitu. Oh, jadi masih bertahap ya? Gula pasir juga bertahap, nggak sampai 3.000. Oke, baik. Kenaikan harga bahan pokok ini akan terus terjadi dan belum dapat diperkirakan kapan akan mengalami penurunan. Tim Daily News melaporkan dari Pasar Anyar Bogor, Jawa Barat. Berita kedua, data dari kemacetan yang terjadi di daerah Bank Baru dan juga di depan area kampus Pakuan Bogor. Berikut liputannya. Kemacetan yang terjadi di daerah Bank Baru disebabkan karena ramainya pedagang takjil di sepanjang jalan. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang melintas harus berbagi jalan dengan pedagang di sekitar area tersebut. Kemacetan tidak hanya disebabkan karena pedagang kaki lima saja, melainkan juga karena kendaraan yang parkir di pinggir area jalan tersebut. Belum lagi ditambah dengan orang-orang yang melintas dan berburu takjil menambah suasana kemacetan semakin ramai. Kemacetan ini terjadi pada hari Kamis 14 April 2022 pada waktu sore hari menjelang berbuka puasa. Pak di sini berkunjung untuk membeli takjil atau bagaimana Pak? Kebetulan kalau setiap Ramadan itu kita sore sering kuliner ya. Sekalian ngabuburit karena kita tahu alur Indraprasta ini kondisinya memang untuk kuliner ya. Jadi mereka itu yang udah lama maupun yang dagang selalu berjualan di sekitar area ini gitu kan. Karena ini udah favorit. Kalau saya di sini bukan warga sini tapi udah favorit di sini menu-menunya variatif sehingga menjadi daya tarik kami sebagai konsumen untuk membeli atau mencari kuliner di sini gitu. Sudah lama berlangganan membeli takjil di sini juga ya Pak. Lalu gimana sih Pak kondisi lalu lintas yang terjadi di daerah Jalan Bank Baru ini sebelum bulan puasa dan saat bulan puasa seperti sekarang ini? Kalau untuk kondisi saya ke sini sebenarnya udah rutin tiap Ramadan ya. Untuk lalu lintas padatnya memang ketika awal hari pertama Ramadan sudah padat menjelang udah pada asar. Karena para pengunjung atau para pembeli itu sudah mengetahui kondisi di sini, sehingga jalur di sini memang kalau misalnya padat sudah biasa, tapi secara natural mungkin akan berurai sepi itu setelah menjelang maghrib, karena udah biasa gitu ya setiap Ramadan. Kemacetan tidak hanya terjadi di daerah Bumbarung saja, melainkan juga terjadi di depan area Jalan Kampus Pakuan Bogor. Penyebab terjadinya kemacetan itu juga hampir sama. Diperkirakan kemacetan akan terus terjadi sampai berakhirnya bulan suci Ramadan.
Tim Daily News melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Baik pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih karena telah menyaksikan Daily News dan jangan lupa tetap saksikan Daily News di jam yang sama. Saya Vela Milia Oviana, pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Tahukah kamu, perubahan iklim dunia terjadi sangat drastis. Menurut BBC Indonesia, suhu panas ekstrim di atas 50 derajat Celcius di seluruh dunia meningkat 2 kali lipat. Fenomena tersebut merupakan dampak dari global warming. Global warming bisa juga kita sebut dengan pemanasan global, adalah proses meningkatnya suhu di bumi baik di daratan maupun di lautan. Salah satu penyebab dari global warming adalah penggunaan transportasi yang menghasilkan emisi karbon dioksida. Tingginya karbon dioksida akan meningkatkan efek rumah kaca yang menyebabkan lebih banyak panas di bumi. Fenomena tersebut tentunya harus kita hindari. Ayo kita sama-sama melindungi bumi dengan melestarikan tumbuhan dan mengurangi polusi. Selamat siang pemirsa, senang sekali tim Daily News kembali menemani siang hari Anda. Telah kami sediakan sejumlah berita teraktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya Dimas Taba Gunawan yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan inilah Daily News. Suasana ibadah peringatan Jumat Agung umat Kristiani jelang peringatan Paskah di Gereja Zebaut, Bogor, Jawa Barat. Kenaikan harga jual emas di Pasar Anyar Bogor, Jawa Barat lumayan signifikan hingga mampu mencapai 700.000 per gramnya. Kita awali dengan informasi pertama. Jumat Agung merupakan bagian dari Trihari Suci Paskah, yang merupakan hari peringatan penyaliban Yesus Kristus. Terlihat dengan begitu jelas ramainya gereja yang dipenuhi masyarakat untuk melakukan ibadah. Informasi selanjutnya secara lengkap akan disampaikan oleh rekan saya, Retno Maniten, yang sudah berada di Gereja Zebaut, Bogor, Jawa Barat. Baik rekan Retno, silakan menyampaikan informasinya. Baik Dimas, terima kasih. Dilaporkan langsung dari Gereja Zebaut wilayah Bogor, Jawa Barat terkait dengan memperingati Hari Tri Suci menuju Paskah 2022. Gereja Zebaut mulai dipadati oleh umat Kristiani yang akan menjalani ibadah Jumat Agung pada hari ini. Nah, di belakang saya sudah terlihat jelas bagaimana suasana ibadah Jumat Agung yang sedang berlangsung pada hari ini. Dan hal ini juga didukung oleh antusiasme dari banyaknya umat Kristiani yang berdatangan pada ibadah kali ini. Pada Jumat Agung pada tanggal 15 April 2022 akan dilaksanakan pada pukul 9 dan diperkirakan akan berakhir pada pukul 11. Ya. Dan sebelum itu saya sudah bersama Mbak Shirley selaku jemaat pada siang hari ini. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Bagaimana sih Mbak situasi ibadah Jumat Agung pada hari ini? Apakah berjalan dengan lancar dan apakah ada perbedaan dari Jumat Agung pada tahun sebelumnya? Ibadah hari ini sih lumayan beda banget ya dari tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun belakangan, karena tahun-tahun belakangan ini kita ibadahnya tuh online, jadi kayak praktisnya juga beda. Terus balik lagi bisa ibadah di gereja ini sih kayak beda banget ya, kayak excited banget gitu aja karena udah lama banget nggak dengan gereja. Lalu seberapa besar sih Mbak antusiasme Mbak dalam mengikuti kegiatan Jumat Agung pada hari ini? Senang banget ya, kayak antusias banget kayak dalam, karena kayak ramai kayak gini udah nggak pernah banget, dan baru kali ini ngeliat gereja lagi tuh ramai itu baru banget. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Baik, sekian laporan dari saya dari Bogor, Jawa Barat. Saya kembalikan kepada Dimas di studio. Baik, terima kasih Retno atas informasinya. Semoga acara dapat berjalan lancar sampai selesai.
Berita selanjutnya adalah harga jual emas yang sedang naik di pasaran. Apa saja jenis emas yang naik, berapa persen kenaikannya, dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Semua akan disampaikan secara jelas oleh Apriana Putri Cahyani. Silakan April untuk melaporkan informasi yang Anda dapat. Baik, Dimas, terima kasih. Dilaporkan langsung dari Pasar Anyar Bogor, Jawa Barat. Terkait dengan naiknya harga emas di bulan April 2022, khususnya di toko emas Anyar, wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Harga emas global berbalik melemah setelah kemarin naik signifikan. Di sisi lain, emas batangan lokal seperti angkat dan ons harganya juga naik. Dari dalam negeri, harga jual emas pada hari ini, tepatnya di hari Sabtu 16 April 2022, terpantau menguat dibandingkan dengan harga kemarin. Terlihat bahwa harga beli kadar emas di hari ini 70%, mampu mencapai 700.000 per gram. Baik, langsung saja di sini saya sedang bersama Ibu Widya, salah satu pemilik toko emas yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Halo Ibu Widya. Halo. Apakah benar ya Bu, kalau harga emas di sini itu mengalami kenaikan? Kalau harga emas dari bulan-bulan kemarin memang sekarang ini agak kenaikan lah ya dari harga-harga sebelumnya. Boleh tahu harga awal itu dari harga berapa menjadi berapa Ibu? Kalau harga biasa hampir semua kenaikan dari yang muda sampai emas yang tua juga mengalami kenaikan. Contohnya emas muda yang kadarnya dulu 40% itu yang harganya 400.000 sekarang jatuh di 430. Harga emas yang 70% yang harganya 600 sekarang posisi di 700. Harga perhiasan yang kadar 24 yang awalnya 800.000 sekarang posisinya di 900.000. Jadi setiap emas itu memiliki tingkat kenaikan yang berbeda-beda gitu Ya, tergantung jenis emas. Jadi rata-rata kalau yang satunya naik, semuanya juga ikut-ikutan naik. Begitu juga kayak logam mulia juga sama, ikut-ikutan naik juga semuanya. Kalau boleh tahu faktor-faktor apa aja sih Bu yang membuat emas itu menjadi naik? Apa karena faktor lebaran atau karena ada faktor lainnya? Kalau soal kenaikan perhiasan sih memang kebanyakan orang kadang karena mungkin mau lebaran harga emas naik, padahal nggak juga sih ya. Kalau harga perhiasan begini kadang mendunia, karena hari-harinya dia naik. Kalau kayak perhiasan sekarang mungkin ada kenaikannya bisa berpengaruh dari faktor politik yang lagi nggak stabil sekarang. Kayak kemarin ini perang antara Rusia dan Korea bisa juga pengaruh. Terus harga dolar Amerika yang lagi meningkat juga bisa pengaruh. Harga emas di luarnya lagi tinggi juga bisa pengaruh. Jadi memang karena faktor dari dunianya Hari kedua jadi. bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan kenaikan harga emas ini? Tanggapan masyarakat sih normal aja ya. Kayaknya ibaratnya dari soal jual beli hampir seimbang. Jadi antara penjual antara yang menjual dengan yang membeli sama saja. Ya, kayak mungkin ya namanya kebutuhan sesuatu ya. Kalau ada yang lagi butuh ya dia jual dulu untuk sekarang karena keluar. Tapi ada yang memang orang yang berutang juga bisa beli untuk tabungan jadi macam-macam. Faktanya sih hampir seimbang aja. Pemasukan sama Jadi seimbang antara yang menjual dengan yang membeli. hampir seimbang. Baik, terima kasih. Sekian wawancara yang mendapatkan melakukan Ya. Sekian laporan saya dari Bogor, Jawa Barat. Saya kembalikan kepada Dimas di studio. Terima kasih April atas informasinya. Baik pemirsa, berita tadi menutup acara Daily News pada siang hari ini. Nantikan berita-berita lainnya di Daily News pada jam yang sama. Saya Dimas Tabagunawan mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Udah cobain belum cemilan hits masa kini dari Kungiler Channel? Berbagai macam jenis cemilan renyah yang rasanya endul banget, yang pastinya bikin kamu ketagihan. Terdiri dari 2 varian rasa, yaitu original dan pedas. Soal rasa, dijamin deh manjain lidah kamu. Karena renyah dan kriuknya bikin mau lagi dan lagi. Cocok banget buat cemilan di segala suasana. Cemilan keripik Kungiler Channel, kami percaya cinta itu datang dari mata turun ke perut.
Pemirsa Daily Explore, bertemu lagi dengan saya Reto Manintan di acara Daily Explore with Us. Saya sudah menyiapkan 3 berita yang akan menemani pemirsa Daily Explore selama beberapa menit ke depan. Di sini saya akan mengajak pemirsa Daily Explore jalan-jalan nih mulai dari Bandung sampai ke Lampung. Dan akan banyak juga nih pengetahuan yang bisa pemirsa Daily Explore dapetin dari jalan-jalan kita kali ini. Udah penasaran kan pemirsa Daily Explore? Yuk kita simak langsung beritanya kali ini. Berita yang pertama datang dari Lampung nih pemirsa. Kebun karet sebagai salah satu mata pencarian masyarakat Desa Donomulyo, Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Desa Donomulyo, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung bermata pencarian sebagai petani karet. Dan kebun karet yang mereka gunakan adalah lahan milik mereka sendiri loh. Wah, hebat banget kan pemirsa Daily Explore? Yuk langsung simak aja beritanya. Jika di Jepang mempunyai hutan bambu, maka di Indonesia mempunyai perkebunan karet khususnya di Desa Donomulyo, Provinsi Lampung. Berbicara mengenai karet, karet merupakan salah satu komoditas penting bagi perekonomian di Indonesia. Karet diperoleh dari proses pengumpalan getah tanaman karet atau lateks, dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan lembaran karet, bongkahan atau karet remah yang biasa disebut krom rubber yang merupakan bahan baku industri karet. Karet juga merupakan salah satu komoditas perkebunan Provinsi Lampung, seperti pada perkebunan karet di Desa Donomulyo yang berada di Kabupaten Waikanan, Lampung. Terdapat kurang lebih 52.632 hektar kebun karet di Waikanan. Pada awalnya, Kabupaten Waikanan belum memiliki perkebunan karet seperti sekarang. Masyarakat yang berada di Waikanan bertahap mulai tertarik menggunakan lahannya untuk bercocok tanam karet, agar memperbaiki ekonomi serta kesejahteraan. Karet lateks diperoleh melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap penyadapan pohon karet. Setelah usai disadap, tetesan getah karet yang telah terkumpul di dalam wadah mangkok diberi obat khusus karet agar tidak encer dan menjadi beku. Proses tersebut dilakukan berhari-hari sampai getah memenuhi wadah dan siap untuk dipanen. Usai panen, getah karet yang telah terkumpul siap untuk dijual. Banyak tidaknya hasil getah yang didapat petani tergantung pada banyak tanam pohon dan derasnya getah yang mengalir, sehingga pendapatan dan keuntungan yang diperoleh masyarakat beragam. Harga karet tidak ditentukan oleh pemerintah pusat atau daerah, namun bergantung pada masing-masing pengepul. Wah, bermanfaat sekali kan pemirsa Daily Explore? Perkebunan karet yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Donomulyo, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung menjadi sumber mata pencaharian penduduk setempat loh. Gimana nih menurut pemirsa Daily Explore? Tentu keren bukan? Pemirsa Daily Explore, seru banget ya lihat proses dari perkebunan karet di Provinsi Lampung. Setelah jalan-jalan ke Lampung, sekarang kita masuk ke berita yang kedua yang tidak kalah seru loh pemirsa. Berita kedua, kita akan jalan-jalan nih ke salah satu restoran di Bandung loh pemirsa. Berwisata malam di Skyline Best View Resto Bandung. Skyline Resto Bandung merupakan tempat kuliner yang menyajikan pemandangan kota dari ketinggian loh pemirsa. Sangat asyik tentunya melihat city light dari atas kota Bandung. Yuk langsung aja kita simak beritanya. Berwisata telah menjadi suatu kegiatan wajib masyarakat Indonesia. Tidak hanya berwisata, masyarakat juga mencari tempat kuliner untuk kebersamaan dengan keluarga tercinta. Bandung menjadi kota wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai belahan kota di Indonesia. Tidak hanya tempat wisata saja yang terkenal, namun Bandung juga terkenal dengan tempat kuliner yang banyak dan lezat. Skyline Resto Bandung merupakan tempat kuliner yang berada di Jalan Dago Pakar, Kabupaten Bandung, yang menyuguhkan view Bandung yang indah dari ketinggian. Skyline Resto Bandung
juga menyajikan keindahan view agar pengunjung dapat menikmati keindahan kota Bandung sambil menyantap kuliner yang beragam dan lezat. Aneka makanan yang tersedia di Skyland Resto Bandung juga cukup lengkap, mulai dari makanan Indonesia, Eropa, Asia, dan Barat. Harga menu makanan Skyland Resto Bandung juga cukup terjangkau loh, mulai dari Rp30.000 ke atas. Skyland Resto Bandung juga menyediakan berbagai fasilitas seperti area parkir, musola, kursi bayi, wifi, smoking area, dan rooftop yang pastinya asik sekali untuk foto-foto bersama orang-orang tersayang. Di sana kita juga bisa melihat City Light Bandung loh. Oh iya pemirsa Daily Explore, di sana juga terdapat live music untuk menemani kita sambil lihat satelitnya loh. Yang lebih menarik nih, Skyland Resto Bandung buka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sini kita semakin bisa menikmati keindahan kota Bandung di malam hari. Wah, seru banget ya pemirsa Daily Explore. Bisa menyantap kuliner lezat sambil melihat pemandangan indahnya kota Bandung. Kalau pemirsa Daily Explore penasaran, bisa banget nih kalian jadikan referensi untuk wisata sambil kuliner. Atau langsung datang bersama keluarga ke Skyland Best View Resto Bandung. Pemirsa Daily Explore, setelah jalan-jalan ke Lampung dan ke Bandung yang pastinya seru dan menarik serta bermanfaat sekali untuk kita, sekarang kita masuk ke berita yang ketiga atau menjadi berita penutup Daily Explore hari ini. Berita yang ketiga datang dari perjalanan Axel Fahru Rozi bangun coffee shop hingga capai omset puluhan juta per bulan. Sosok Axel Fahru Rozi ini merupakan salah satu alumni mahasiswa sekolah vokasi yang dapat membangun coffee shop bersama teman-temannya yang berawal dari kegemarannya terhadap kopi hingga ia mempelajari lebih lanjut tentang kopi dan akhirnya memutuskan untuk membangun coffee shop yang bernama Lumas Coffee. Wah, hebat banget ya pemirsa Daily Explore. Yuk simak lebih lanjut beritanya. Bisnis coffee shop adalah salah satu bisnis yang paling menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir dan juga akan diprediksi tetap terus tumbuh. Kopi tidak lagi identik dengan minuman orang-orang tua, tetapi juga sudah menjadi minuman favorit bagi kalangan anak muda sekarang. Bahkan, banyak anak muda yang memulai bisnis coffee shop saat ini. Axel Fahru Rozi atau yang kerap dipanggil Acel, merupakan alumni mahasiswa Sekolah Vokasi IPB, jurusan Manajemen Agribisnis yang menjadi owner di Lumas Coffee Studio Bogor. Lumas Coffee Studio merupakan coffee shop yang ada di Jalan Bambu Raya, nomor 22, Cilendek, Bogor. Axel yang awalnya memang mempunyai ilmu di bidang bisnis pada saat kuliah, mengembangkan lebih lanjut passionnya di bidang bisnis. Kini Axel yang sedang berusia 25 tahun menjadi pemilik dari Lumas Coffee Studio loh pemirsa Daily Explore. Jadi kalau bisa dibilang anak muda mau bisnis, semua anak muda pengen bisnis, tapi semua anak muda nggak mau matinya gitu kan. Jadi apa ya, kata-katanya mungkin ya kalau emang mau bisnis ya harus berani mati waktu itu. Gitu. Karena waktu itu di awal-awal sama partner ini berdua kita udah mikirin uang. Yang penting masih dikasih sehat, masih dikasih hidup, udah alhamdulillah gitu. Karena matinya luar biasa di awal gitu. Mungkin kayak orang-orang sekarang yang bisa ngeliat udah enak, iya karena sekarang udah enak gitu kan. Sistemnya, manajemennya semuanya udah kebentuk gitu kan. Cuman kalau bicara awal-awalnya ya mungkin beberapa orang tahu gimana matinya kita di sini untuk ngurus sekecil ini doang gitu. Gitu waktu itu. Terus yang kedua, jangan ngerasa semua bisa dilakuin. Karena apa ya, kesalahan anak muda ini sebenarnya terlalu ngerasa bisa ngelakuin segala hal. Nah itu yang waktu itu saya lakukan lah kesalahannya. Hebatnya lagi pemirsa Daily Explore, Lumas Coffee Studio yang berdiri kurang lebih 2 tahun ini
kini memiliki omset kurang lebih mencapai 20-45 juta rupiah per bulan. Hebat sekali kan pemirsa Daily Explore? Namun menurut Axel, omset segitu belumlah besar karena masih banyak yang harus dipertanggungjawabkan, seperti memberi gaji 6 baristanya, seorang digital marketing, seorang head office, dan lainnya. Wah, benar sekali kan pemirsa Daily Explore? Yang kita pikir dengan omset yang berpuluhan juta itu adalah omset yang besar, namun menurut pemilik dari suatu bisnis itu belumlah seberapa, karena masih banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Semangat dan perjuangan Axel dan teman-temannya patut kita apresiasi. Di usia yang cukup muda sudah dapat berbisnis dan memiliki usahanya sendiri, serta memiliki penghasilan dan tanggung jawab yang besar. Pemirsa Daily Explore, tidak terasa sekali ya saya sudah menemani perjalanan Daily Explore dengan jalan-jalan yang asik dan menarik serta bermanfaat. Berita ketiga tersebut sekaligus sebagai berita penutup pada Daily Explore hari ini. Jangan lupa terus saksikan Daily Explore setiap hari pukul 1 siang hanya di Vokasi TV. Let's go explore with us! Saya Ratu Maninten dan kru yang bekerja pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi.